Reporter Rajawali-Times.tv melaporkan langsung dari Kabupaten Tangerang. Sebidang tanah yang terletak di Desa Jongjing, Kecamatan Cisoka menjadi polemik atas transaksi jual beli oleh adik tiri atas objek lahan yang diperjualbelikan tanpa sepengetahuan ahli waris, yaitu anak kandung dari ahli waris. Adapun ahli waris bernama Yem, istri dari Ahanan bin Haji Samin. Eyem saat mengunjungi lahannya menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa objek tersebut telah dialihkan oleh adik tiri suaminya yang bernama Soleh ke pihak lain. Hal itu ia ketahui dari ponakannya yang berada di Cisoka. Menurut keterangannya, objek seluas lahan tanah 1000 meter persegi tersebut telah diwakafkan 200 meter untuk makam keluarga. Sementara luas 800 meter dibagi dua dengan adik suaminya yang bernama Abidin. Sementara Abidin menyerahkan tanah tersebut ke kakaknya untuk diurus, yaitu Him. Dugaan tindak pidana peralihan hak yang tidak sesuai dengan data bahwa kepala desa tersebut membuat warga waris sepihak, dan menurutnya anak dari Arhanan tidak berhak atas tanah itu. Yang berhak Soleh. Sementara itu, Haji Samin kala masih hidup telah membagi harta gono gini kepada anak-anaknya. Menurut keterangan Yem, istri almarhum Arhanan, bahkan hadir dalam audensi terkait peralihan hak di atas lahan Desa Jongjing yang sudah dialihkan oleh Soleh ke pihak lain. Soleh adik tiri dari Arhanan bin Haji Samin dan Abidin bin Haji Samin dengan lain ibu, satu bapak. Hal itu menjadi perhatian publik manakala lahan masih diklaim ahli waris belum pernah diperjualbelikan pada pihak lain, sehingga menimbulkan rasa kecewa yang sangat luar biasa dan akan segera melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak aparat penegak hukum untuk meminta perlindungan hukum atas transaksi jual beli dan meminta keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Kami ahli waris menuntut hak kami untuk segera para pihak yang terlibat melakukan transaksi jual beli tersebut dibatalkan dan mengembalikan pada dasar awal sebagai ahli waris. Dengan sombongnya Kades Nurlela mengatakan jika diteruskan kerana hukum tidak akan bisa. Ia merasa hakim di pengadilan dan merasa kebal hukum terkait dugaan tindak pidana pencucian uang serta kongkal-lingkong aparat desa dengan Soleh dan pihak pembeli atas yang terjadi di atas objek milik almarhum Haji Samin. Dan menurut keterangan Iem dengan jelas mengatakan bahwa pihak ahli waris belum pernah memberikan kuasa kepada Soleh untuk menjual lengkap Iem. Kades Nurlela dengan gagahnya dan sombongnya mengatakan tidak takut hukum, tidak takut LSM dan tidak takut wartawan, seolah dirinya punya hukum sehingga mengabaikan hak orang lain. Atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Nurlela bersama-sama dengan Soleh untuk meraup keuntungan dengan sengaja tidak melibatkan pihak ahli waris untuk membuat keterangan waris, pernyataan waris sebagai dasar untuk kemudian dibuat akta jual beli di atas tanah milik almarhum Haji Samin. Selain itu, Nurlela sebagai kades tidak mempunyai etika dalam menjalankan roda pemerintahan. Dirinya merasa memiliki kantor desa Jongjing sehingga senaknya mengusir orang dari kantor desa Jongjing. Hal itu ia sampaikan bahwa dirinya memiliki kantor tersebut ke media. Arogansi Nurlela pertanda bobroknya pemerintahan desa di bawah naungan Pemdes Kabupaten Tangerang. Dihimbau kepada Camat Cisoka dan Kepala Dinas Pemdes Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan pembinaan terhadap oknum kepala desa yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Untuk itu, diharapkan tindakan tegas pemerintah dana PH atas tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nurlela. Kamis 30 Januari tahun 2025, redaksi Peter Siagian. Ada tinggal istri sama anak-anaknya gitu. Si tanah ini nggak tahu-tahu emang kita yang apa sih, begitu dikasih waris kita tinggal begitu aja, maksudnya ya nggak diurusin karena suratnya karena kita nggak paham, nggak ngerti ya, anak-anak juga sama ya, nggak begitu memikirkan ini si warisan lah gitu ya. Jadi kita tiba-tiba nih tanahnya ngedengar sudah dijual sama lain ibu, adek lain ibu lah, adek suami lain ibu tuh. Terus luasnya ini berapa, Bu?
Semuanya 1.000, diwakafkan 200, jadi sisa 800. Bisa dijelaskan Kak batas-batasnya ini ke utara, selatan gitu? Batasnya? Batasnya dari ujung ke ujung ya. Ya, itu semua lebar kali ya, ke sini panjang kali ya. Oh. Nggak, yang sebelah sana Ibu ingat ke atas nama siapa? Yang sebelahnya kita nggak ini tuh. Masa sebelah sana sininya? Iya, nggak paham. Nggak paham sebelah Iya. sana ya? Yang sebelah sana Punya siapa sana maksudnya dia? nggak ngerti. Oh, Heeh. cuma kalau batas-batasnya Iya, ini batas sekarang tinggal Ibu masih paham lah ya? Iya, karena kita ini kan emang kita tinggal di Tangerang ya, jarang pulang, apalagi orang tua udah nggak ada gitu ya. Jadi kalau lagi masih ada orang tua sih ya emang, terus suami masih ada ya, kita setahun sekali sih ya lebaran apa ya pulang gitu ya, silaturahmi sama saudara-saudara. Terus ya sering juga jarah gitu ya. Selamanya udah nggak ada tinggal di sini ya, kita ya nggak pernah ke sini gitu ya, repot, nggak pernah nengok. Dari hasil penjualan dari adik tiri sendiri itu Ibu dibagi nggak? Tidak sama sekali ya? Jangan kan kita dibagi, tahu pun ada kita kayak bilang pun infonya, kasih tahu pun tidak nggak ada, tahu. ya. Oh, Tahu-tahu udah dapat Katanya, berapa tahun katanya apa udah berapa dijual. bulan. Terus si ponakan itu ya, anak kakaknya ke Tangerang gitu bilang. ngasih tahu bahwasannya Iya, ini objeknya anak-anak sudah dijual. Sudah Iya. dijual. Dijualnya sama siapa? Kita kaget kan gitu ya. Siapa yang jual? Siapa yang jual? Ya itu yang adik lain ibu itu. Oh, adik lain Ibu ya? Iya, yang jual itu. Tapi saya ingat Ibu ini benar-benar sudah diwariskan ke suami Ibu ya Sudah dulu? ini apa sih itunya, ada apa sih kalau Emang Wah, dari ada tahun suratnya 16, lah dulu ya? 2016 itu Cuma, emang iya. udah diukur-ukur. iya, Ada saksinya. saksinya itu Pak RT tuh yang